Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Wasil qira'atana ala kitab syarh al-aqidatil wasitiyah li Imam Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala wa syarhihi ila alam al-fawzan hafizahullah ta'ala. Kita pertemuan ke-22. Masih di dalam bab tentang menafikan syirik bagi Allah Azza wa Jalla. Kita masih melanjutkan bab demikian. Taib. Dan sebelum kita lanjut baca kitab, ada faedah sedikit di sini, di mana Allah Azza wa Jalla itu menyebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran dengan maqam ubudiyah, penghambaan, maksudnya abad, disandarkan abad kepada Allah Azza wa Jalla, namanya maqam ubudiyah. Yang mana maqam ubudiyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah ubudiyah yang akmal, ubudiyah yang paling sempurna, betul-betul sangat menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya, kalau antum mau menjadi abdun lillah, maka yang kita contoh adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan diantaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan pada maqam ubudiyah ketika maqam inzalil Quran, diturunkan kepadanya Al-Quran. Allah berfirman, Alhamdulillah alladzi anzala ala abdihi. Ya, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah menurunkan kepada hambanya. Siapa abd di sini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan ubudiyah yang akmal dan diakui oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua pada maqamul wahyi, ketika diturunkan wahyu kepadanya. Di mana Allah berfirman, wa auha ila abdihi ma yuha, gitu ya. Ma auha. Wa auha ila abdihi ma auha. Dan Allah wahyukan kepada hambanya. Ya, maksudnya hambanya siapa ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga fi maqam at-tahdid wa tahaddi wal mu'jizah. Ketika pada maqam tahdid. Tahdid ini apa tahdid? Penekanan. Tahaddi ini untuk maqam menentang daripada musuh, daripada dakwah. Mu'jizah maksudnya ijaz, ya, melemahkan lawannya. Di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Kalau kalian ragu terhadap apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami. Ini adalah maqam tahdid, tahaddi dan ijaz. Ya, di mana di sini Allah Azza wa Jalla menantang dari musuh dakwah, dari kalangan kaum musyrikin, coba untuk mendatangkan Al-Qur'an yang semisalnya. Kemudian yang keempat, fi maqamil mi'raj, ketika Nabi Mi'raj. Itu disebutkan nama Nabi dengan nama abd. Menunjukkan ubudiyah, penghambaan, hambanya Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah mengisrakan. Apa isra? Ya, dijalankan malam hari. Kemudian terakhir fi maqamid da'wah, ketika lagi ada perkara dakwah, maqam dakwah, kedudukan dakwah. Allah berfirman, wa annahu lamma qama abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi
Dan di sini qama abdullah. Lama qama abdullah itu ketika, ya ingatlah ketika apa? Hambanya Allah Azza wa Jalla berdiri menegakkan dakwah. Ini namanya maqamud dakwah, dan Nabi SAW disebutkan dengan nama abd, ya, dengan nama apa? Dan juga terkadang Allah Azza wa Jalla menyebutkan nama Nabi SAW dengan nama Muhammad dalam Al-Quran beberapa tempat. Nah, barakallahu fikum. Ini menunjukkan Nabi itu adalah abd, hambanya Allah, dan ubudiyahnya Nabi adalah ubudiyah yang akmal. Taib. Dari seluruh para makhluknya, dari para nabi, para rasul dan semisalnya. Qala tsumma wasafa nafsa subhana bi arba'i sifat. Kemudian Allah Azza wa Jalla mensifati dirinya dengan 4 sifat. Al-ula, yang pertama, qauluhu, itu ucapan beliau, ucapan Allah maksudnya, afwan. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Yaitu Allah Azza wa Jalla adalah zat yang memiliki kerajaan langit dan bumi secara mutlak. Hanya milik Allah Azza wa Jalla lah gitu ya, kerajaan yang ada di langit dan ada di bumi. Duna ghairih, bukan yang lainnya, tanpa yang lainnya. Fahuwal mutasarrif fihi ma wahadah, maka Allah Azza wa Jalla adalah zat yang mutasarrif. Apa mutasarrif? Mengatur, yang mengatur, mudabbir. Tapi bedanya kalau mudabbir itu memang adalah nama Allah. Bedanya al-mudabbir nama Allah dan terkandung fihi sifat illah. Kalau mutasarrif ini belum ada. Ini hanya min babil akhbar, hanya dari bab apa? Pengkhabaran. Paham ya? Mengkhabarkan. Mutasarrif fihi mawahada. Nah, Allah yang maha mengatur, dan Allah berhak untuk mengatur pada dunia dan langit satu-satunya. Nah, si Rizky nggak ikut? As-sifatu tsaniyah, sifat kedua, walam yattakhidh waladan. Allah enggak mengambil anak, enggak menjadikan suatu anak untuknya. Kama tazumun nasara wal yahudu, sebagaimana yang dipersangkakan oleh orang-orang Nasara, orang Yahudi, dan juga dipersangkakan oleh kaum musyrikin Arab. Wadzalika likamali ghinah wa lihajati kulli makhluqin ilaih. Kenapa Allah enggak mengambil anak, enggak menjadikan, enggak membuat adanya anak buat Allah? Yang demikian karena kamali ghina, Allah sangat sempurna dari sisi kekayaannya. Artinya tidak butuh sama sekali Allah Azza wa Jalla kepada para makhluknya dengan ya puncaknya, artinya betul-betul sama sekali nggak butuh. Wa hajati kulli makhluqin ilaihi, dan dikarenakan juga seluruh makhluk itulah yang membutuhkan Allah Azza wa Jalla, butuh kepada Allah. Nah, makanya antum, ya kita semua itu sebenarnya enggak, Allah tuh enggak butuh ibadah kita gitu loh. Allah enggak butuh kita belajar, Allah enggak butuh kita mentauhidkan Allah. Tapi itulah kita yang butuh. Itu kita yang butuh. Nah, makanya rugi sendiri jika enggak belajar di dunia. Mau ngapain antum? Mau jadi al-an'am, hewan ternak, bal adol, bahkan lebih sesat. Nah, sebagaimana Allah firmankan, walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Saya telah siapkan untuk neraka jahanam ini, ya, penduduknya kebanyakan tuh dari jin dan manusia. Walahum qulubun la yafqahuna biha, walahum adhanun la yasma'una biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ulaika kal an'am. Mereka punya hati, tapi nggak dipakai untuk berpikir, untuk belajar. Atau sebagian mereka hadir di majelis ilmu, tapi hatinya nggak hadir, nggak dipakai buat berpikir. Jadi hatinya fokusnya tuh kepada dunia, main, HP, dan semisal. Jadi dia tuh apa?
yattaqid ilahan akhar, telah menjadikan Tuhan yang lain yang Allah, bersama Allah. Itu adalah Tuhan apa? Hawa nafsu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah engkau pernah lihat ya bagaimana ada orang yang menjadikan apa? Hawa nafsunya sebagai Tuhannya dia, yang dia ibadahi. Maksudnya dia ibadah apa? Dia turutin, terus diturutin. Jadi dia adalah budak hawa nafsu, seperti itu. Nah, dia punya hati nggak dipakai buat berpikir, nggak pernah buat belajar ilmu agama, nggak belajar. Padahal punya kesanggupan, punya waktu. Dia punya mata, punya telinga, nggak dia pakai untuk mendengar ayat-ayat Allah, mendengar kajian. Cuma fokus dengar ghibah, dengar apa doang. Dia punya mata, nggak dipakai buat baca kitab, baca Quran, pakai buat apa? Na'udzubillah. Kata Allah Azza wa Jalla, ulaika kal an'am, mereka ini seperti binatang ternak. Balhum adol, bahkan mereka lebih sesat lagi daripada binatang ternak. Na'udzubillah. Ini adalah suatu kehinaan yang sangat hina. Walaupun mereka merasa orang yang paling mulia di dunia ini. Mereka merasa orang yang paling tinggi, orang yang paling besar, orang yang paling dipandang. Karena jabatannya, karena dunianya lah. Justru hakikatnya mereka adalah orang yang paling hina. Nah, lebih hina dari binatang. Na'udzubillah. Allahul musta'an. Makanya karena motivasi antum untuk semangat itu bukan ana butuh untuk semangat. Dan bukan ana yang butuh, antum yang butuh. Supaya antum beribadah kepada Allah dengan semangat, belajar dengan semangat. Nah, adapun taufik biadillah. Bagi yang udah semangat belajar, bagi yang terus memang niat untuk dakwah nanti, insyaallah Allah tolong. Tapi kalau yang enggak ya fala yalumanna illa nafsah, jangan salahin siapa-siapa kecuali diri sendiri. Ya. Itu berarti belum diberi taufik sama Allah. Dan kalau orang belum diberi taufik itu aduh, belum diberi rahmat, belum diberi taufik itu minta-mintalah kita sama Allah Azza wa Jalla. Nah, as-sifatu tsalitsah, sifat ketiga, walam yakun lahu syarikun fil mulk, tidak ada sedikit pun serikat bagi Allah di dalam kerajaannya. Fihi radun ala ta'ifil musyrikin minal wathaniyah wa thanawiyah wa ghairihim. Di dalam ayat ini terdapat bantahan bagi sekte-sekte kalangan kaum musyrikin, dari penyembah berhala, dari orang-orang Majusi dan selain daripada mereka. Dari orang-orang musyrikin minal muslimin al murtadin, yang mereka mengaku bahwasanya di sana ada wali-wali yang juga mengatur kerajaan ini, mengatur dunia. Di mana ada wali kutub, ketika Allah Azza wa Jalla ingin mengirimkan bencana kepada satu kaum, Allah izin dulu kepada wali kutub. Na'udzubillah. Ya ma'akbah hadzal kufr. Ya. Ma'akbah hadzal kufr. Ayadzan billah. Hadzal kalam maqalahu Abu Jahal wa Abu Lahab. Ini enggak pernah diucapkan oleh Abu Jahal dan Abu kayak gitu. Na'udzubillah. As-sifat ar-rabi'ah, sifat yang keempat, wa khalaqa kulla syai' minal makhluqat. Allah menciptakan segala sesuatu dari makhluk-makhluk yang ada. Nah, Allah khaliq. Sifatnya khalaq. Wa yadkhulu fi dzalika af'alul ibadi fahiya khalqullah wa fi'lul 'abd. Masuk pada penciptaan Allah perbuatan-perbuatan para hambanya. Karena perbuatan hamba itu adalah penciptaannya Allah. Allah ciptakan dan perbuatan hamba itu juga. Jadi hak kita berbuat itu di atas penciptaan siapa? Allah. Jadi Allah sudah ciptakan. Di atas kehendak kita dan itu juga di bawah kehendak Allah. Makanya terkadang kita merencanakan suatu rencana ternyata apa? Tidak sesuai gitu kan. Misalkan rencana kita di sini 3 tahun ternyata 2 tahun, oh itu kan nggak sesuai. Masya Allah. Oh, sesuai. Wa yadkhulu fi dzalika af'al ibad faqaddarahu taqdira ay qaddara kulla syai'in mimma khalaqa minal ajali wal arzaq was sa'ada wa syaqawah wa hayya kulla syai'in lima yasluhu lahu. Nah.
Allah Azza wa Jalla qaddara, mentakdirkan dengan serapih-rapihnya. Ya. Maksudnya qaddara kulla syai'in. Allah mentakdirkan segala sesuatu mimma khalaqa, dari apa yang Allah ciptakan, dari ajal. Kapan antum mati udah tahu itu, ya. Dan kita nggak tahu mah. Nah itu makanya kita harus apa? Semangat. Harus kita dakwah. Minimal kita udah punya pahala jariah lah, mati sebelum mati gitu ya. Itu harus kita usahakan tuh. Apapun pahala jarinya banyak ya, banyak. Kemudian arzak, rezeki, jangan khawatir bagi antum yang mau menikah, rezeki udah diatur. Iya, rezeki udah Allah atur. Jadi nggak akan ketukar rezeki itu. Antum khawatir ini, enggak, insya Allah. Allah tolong. Apalagi kan tujuannya untuk berbuat baik gitu kan, untuk menjaga diri dari fitnah kan tuh. Asli semua. Bagaimana bahagianya antum dan juga asyqawah, sengsara. Wahayya, dan Allah Azza wa Jalla telah menyiapkan segala sesuatu sesuai yang layak dan cocok buat hamba itu sendiri. Jadi maksudnya faqaddarahu taqdira, Allah mentakdirkan segala sesuatu dengan rapi, serapih-rapihnya. Nah, ini berkaitan dengan apa? Maratibul qadar al-arba'ah, berkaitan dengan maratibul qadar al-arba'ah. Ada berapa maratibul qadar? 4. Pertama ilm, kedua kitab, ketiga, keempat al-khalq. Ahsan, barakallahu fikum. Nah, tapi jangan khawatir, i'malu wa kullun muyassarun lima khuliqalah. Qala Ibnu Katsirin, berkata Ibnu Katsir, nazzaha nafsah anil walad wa anil syarik. Allah mensucikan dirinya dari anak dan dari serikat. Jadi tidak pernah sama sekali, Allah Maha Esa, tunggal. Tsumma akhbara annahu khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Kemudian Allah mengabarkan berikutnya, Allah menciptakan segala sesuatu dan Allah takdirkan dengan serapih-rapihnya. Ai kullu syai'in mimma siwahu makhluqun marbubun. Maksudnya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini selain daripada Allah itu adalah makhluk dan marbub, sesuatu yang diurus oleh Allah. Huwa khaliqu kulli syai' wa rabbuh wa malikuh wa ilahu. Allah adalah mencipta segala sesuatu, Rabb segala sesuatu, yang merajainya dan juga ilahnya, Tuhan yang harus diesakan, dipertuhankan dengan esa, salah satu-satunya. Nah ini ilah ini adalah konsekuensi daripada poin rububiyah yang sebelum disebutkan. Wa kullu syai'in tahta qahri wa tadbirihi wa taskhirihi wa taqdirihi. Segala sesuatu di bawah qahri, penguasaannya Allah, pengaturannya Allah, ya, pengarahannya Allah, dan takdirnya Allah Azza wa Jalla. Intaha. Makanya segala sesuatu ini kita katakan kemarin adalah hamba, semua hamba bagi Allah. Ya, tau'an wa karhan. Baik suka atau enggak suka. Nah, selesai perkataan beliau. Qaulu mattakhadallahu min walad wa ma kana ma'ahu min ilah. Fi hadhil ayah, dalam ayat ini yunazzihu ta'ala nafsa an yakuna lahu walad aw syarik. Allah mensucikan dirinya sendiri dari memiliki anak atau dari memiliki syarik, perserikatan, sekutu. Fil mulki, dalam kerajaannya, wa tasarruf, dalam tasarruf pengaturannya, wal ibadah, dalam ibadahnya. Wa min
fil maudhi'aini ta'kidin nafi. Min dalam dua tempat ini itu adalah taukid untuk menafikan. Jadi min ini kalau di dalam Al-Qur'an kita katakan zaidah. Tapi kalau di Quran kita katakan taukid, silah wa taukid. Jadi untuk menambah penekanan makna nafi. Jadi selain Quran kita bisa katakan mattakhadallahu waladan. Allah enggak mengambil anak buatnya. Ya. Hakadha. Barakallahu fikum. Ini dinafikan. Idzan jika ada sekutu bagi Allah, maksudnya idza nanti akan dijelaskan di bawah. Idzan di sini maksudnya jika ada sekutu bagi Allah, la dzahaba kullu ilahin bima khalaq. Niscaya setiap Tuhan tersebut, setiap sekutunya itu akan berpendapat sesuai apa yang mereka inginkan dari yang mereka ciptakan. Nah, sekarang antum bayangin kalau di dunia ini ada dua Tuhan. Nah, yang satu mataharinya pengennya segera, yang satunya ntar dulu, hancur sudah. Ya. Yang satu, iya, hancur. Nggak mungkin. Hadza istidlalun lima sabaq fi awalil ayah min nafil waladi wasyirik fil uluhiyah. Ini adalah sisi pendalilan dari yang telah berlalu pembahasannya di awal ayat tentang menafikan walad dan syirik, sekutu fil uluhiyah pada hak uluhiyahnya Allah. Ay law qaddara ta'addudul aliha, kalau seandainya ditakdirkan ta'addud berbilangnya al-alihah, Tuhan-Tuhan. Lan farada kullun minhum anil akhar bima khalaq, maka setiap dari mereka itu akan menyendiri di dalam keinginan mereka ingin menciptakan ini. Repot. Misalkan, oh gunung ini saya maunya ini, saya maunya ini, ntar terbalik jadi. Nah. Yang mana? Kalau seandainya ditakdirkan ta'addudul aliyah, adanya Tuhan yang banyak berbilang, lan farada kullun minhum anil akhar, maka niscaya setiap dari mereka, gitu gampang, setiap dari mereka semuanya maksudnya itu akan menyendiri bima khalaq, terhadap apa yang mereka ingin ciptakan. Artinya pengen ini, yang satunya pengen ini, yang satunya pengen ini, kan repot. Wahina idzin, maka pada saat itu la yantazimul kaunu liwujudil inqisam, tidak akan rapih dunia ini yang ada ini liwujudil inqisam, karena adanya Tuhan yang terbagi-bagi. Wal waqi al musyahad, tapi fakta yang dapat disaksikan, gitu ya. Annal kauna muntadhimun atamman tidhamin, bahwasanya suatu perkara yang ada di dunia ini semuanya muntadhimun, sangat teratur, ya, dalam keadaan teratur, atau mentidham, dengan bahkan teratur yang sangat maksimal, yang sempurna. Lam yahsul fihi ta'addudun walan qisamun, karena tidak terjadi di dalamnya berbilang dari ilah, dan juga tidak ada terbagi Tuhan itu satu. Wala ala ba'duhum ala ba'd. Nah, lihat di sini. Walau kana ma'ahu ilahun akhar, kalau seandainya bersama Allah Azza wa Jalla ada Tuhan yang lainnya, lakana kullun minhum yatlubu qahral akhar wa mukhalafatahu, niscaya setiap dari mereka itu menginginkan kekuasaannya dan menginginkan menyelisihinya. Jadi saling berselisih. Hancur sudah itu entar. Nah, sebagai mereka mengatakan, berarti Allah nggak sanggup dong menciptakan Tuhan yang sama dengan Allah. Bukan nggak sanggup. Itu suatu perkara mustahilat, perkara yang impossible, nggak mungkin ada di dunia ini. Paham ya? Seandainya ditakdirkan bisa ditakdir. Cuma Allah nggak bisa, kenapa? Karena itu bukan perkara nggak bisanya Allah, perkara mustahilat. Yang memang perkaranya itu nggak mungkin muncul. Nggak mungkin apa? Muncul. Seperti halnya misalkan, kalau Allah maha mampu, Allah mampu nggak untuk menciptakan batu yang sangat besar, yang Allah sendiri nggak mampu untuk mengangkatnya? Ya nggak bisa. Karena itu perkaranya apa? Mustahil. Ini adalah ideologi orang-orang sesat
orang-orang yang dia fi qulubihim zail, ya. Dalam hatinya terdapat penyimpangan. Nggak usah ditanya kayak gitu, ngapain ditanya kayak gitu? Nah, sampai mana kita? Fayalu ba'dhum ala ba'd itu ya. Maka sebagian Tuhan tersebut menguasai sebagian yang lain. Dia saling menguasai dan pasti akan ada yang lebih unggul. Kahali mulukid dunia, seperti keadaan raja-raja dunia. Wa hina idzin fadzalikal maghlubud dhaif, maka pada saat itu ya ketika umpamanya ada yang lebih unggul salah satunya, berarti yang dikalahkan yang lemah tersebut la yastahiqu an yakuna ilahan, tidak layak untuk menjadi Tuhan. Dan memang Tuhan itu hanya satu. Wa idza taqarrara butlanu al-musyarik ta'ayyana an yakuna ilahu wahidan huwallahu wahdah. Dan ya, ketika telah terpatri pada diri kita batilnya perserikatan yang ada bersama Allah, maka telah jelaslah, pastilah ya bahwasanya ilah itu cuma satu, dia adalah Allah Azza wa Jalla satu-satunya. Ya. Jadi selain Allah menafikan rububiyah, bahwasanya rububiyah itu hanya satu milik Allah, dan ini memang adalah suatu yang udah terpatri bagi akidah di kolbunya orang-orang musyrikin, maka Allah Azza wa Jalla juga mengingatkan Allah nggak punya ilah bersama Allah, ilah-ilah yang lain. Yang mana ilah ini berarti lebih lebih inti lagi, lebih dalam lagi maknanya. Maksudnya nggak punya yang diibadahi bersama Allah. Allah satu-satunya yang diibadahi. Itu langsung ultimatum gitu ya. Betul-betul nggak ada celah. Itu kan Rob ya, memang Rob betul, nggak ada, cuma di Allah. Tapi kan kalau sesembahan masa nggak ada? Ada aja, boleh, masa nggak boleh? Kalau katakan, maka mu'minilah. Nggak ada ilah sedikit pun yang ada bersama Allah. Jadi ilah itu maknanya ma'luh. Ma'luh maknanya ma'bud, yang disembah yang nggak ada, cuma Allah Azza wa Jalla. Itu pun yang disembah dengan hak maksudnya. Karena selain Allah Azza wa Jalla ada yang disembah, tapi disembah dengan batil. Na'am, barakallahu fikum. Walihada qala, oleh karenanya Allah berfirman, subhanallah amma yasifun, maha suci Allah dari apa yang mereka sifati, yang mereka sifati, mereka framing. Minasyariki wal walad, dari perserikatan dan anak. Alimil ghaibi wasyahada, Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha tahu terhadap hal ghaib dan hal yang syahadah, yang kelihatan. Ini semua istighroqiyah, ghaib apapun itu, syahadah apapun itu, istighroqiyah. Karena Allah Azza wa Jalla ilmunya akmal al-ilm. Wa huwal mukhtas bi amali ma ghaba 'anil ibad. Ini bukan amal ya. Bi ilmi harusnya. Yang cetakan kekayaan siapa? Amal ya. Amal antum. Dul. Antum cetakan kayak siapa, Dul? Diganti, bukan amal, ilmi. Antum ilmi, antum? Ilmi. Iya. Bi ilmi ma ghaba, bukan bi amal. Ah, ini cetakannya bagus tapi salah. Ini cetakan Mesir tapi terkadang gitu. Tapi jangan tertipu antum. Mesir itu lebih banyak salahnya, udah. Jangan berpaling. Khalas, sepakat. Nah. Dan Mesir enggak semua jelek ya, kawan ya. Mesir enggak semua jelek. Ada cetakan Mesir yang bagus. Dari Imam Ahmad. Tahu antum kitab Nawaqid Islaman itu? Nah, itu Mesir, cetakan Mesir. Tapi dia kualitasnya Saudi, berut. Jadi kayak Saudi, kayak gini. Enggak lah. 950.000, 6 jilid. 6 jilid. Tapi itu kan dulu ya, sekarang nggak tahu ya. Nah, itu berarti semuanya Asimah ya, dari Asimah. Iya. Oh, iya. Tapi kok nggak ada ininya? Oh, tahuan. Aduh, tangkap bahasa. Baik.
Baik, barakallahu fikum. Allah huwal mukhtas bi amali bi ilmi ma ghaba 'anil ibadi wa ilmi ma yusyahiduna. Allah adalah yang dikhususkan. Oh ya, khusus bagi Allah mengetahui perkara yang gaib, yang tidak diketahui dari hambanya, dan mengetahui perkara yang mereka ketahui. Jadi hamba nggak tahu, Allah tahu. Dan hamba juga, Allah juga tahu yang hamba tahu. Jadi Allah tahu semua intinya gitu. Barakallahu fikum. Wa amma ghairu fahuwa wa in alima syai'an minal musyahad. Adapun selain daripada Allah, walaupun dia tahu sedikit dari perkara yang disaksikan, yang dapat dilihat, fa innahu ya'lamul ghaib, maka dia tidak mengetahui hal gaib, beda dengan Allah. Fata'ala ay tanazzaha Allah wa taqaddas, maka maha tinggi. Ya, maka tinggilah, tanazzah Allah. Ya, maksudnya bersihilah Allah, wa taqaddas, dan sucilah Allah. Amma yusyrikun, dari apa yang mereka sekutukan, serikatkan. Bihi, dengannya. Fahuwa subhana muta'alin an yakuna lahu syarikun fil mulki. Allah azza wa jalla adalah zat yang maha tinggi, yang maha besar, maha suci, maha tinggi. Tidak layak untuk Allah azza wa jalla memiliki serikat dalam pengaturannya, dalam kerajaannya yang mutlak. Qauluhu, ucapan di matan, fala tadribu lillahil amsal, janganlah kalian jadikan bagi Allah yang semisalnya, maksudnya yang serupa. Yanha subhana an darbil amsalillah. Naam, Allah azza wa jalla melarang untuk membuat-buat yang semisal dengannya, maksudnya mengkias-kiaskan. Enggak boleh. Allah enggak boleh dikiaskan dengan makhluknya. Makanya kias itu ketika di dalam bab asma wa sifat itu dilarang. Kias syabah enggak boleh. Kias syumuli juga enggak boleh. Kias syubh ini adalah kias usul fikih. Ya, kias syumuli udah kita bahas kemarin ya. Yang boleh itu di dalam asma wa sifat itu adalah kias apa? Kiasul aula. Kiasul aula itu baru dibolehkan. Apa kias aula, Rul? Yes. Ya. Idza sabata al-kamal al-makhluq fa itsbatuhu lillah min babil aula, kurang lebih gitulah ya. Ketika ada ketetapan sifat kamal bagi makhluk, maka ditetapkannya bagi Khalik itu lebih utama. Kias yang lebih utama gitu. Jadi mengkiaskan yang lebih kepada Allah azza wa jalla yang lebih utama. Ini kiasul aula. Jadi kalau di sabatal kamal, subutul kamal, sempurna itu tetap bagi makhluk, maka berarti sempurna itu juga lebih layak, lebih utama tetap bagi Allah. Nah, amsal ini maksudnya permisalan, enggak boleh. Wa darbul masal huwa tashbihu halin bihal. Membuat permisalan itu maksudnya menyamai keadaan dengan keadaan yang lain. Dan Allah azza wa jalla enggak sama keadaan. Laisa kamitsli syai'. Wa kana al-musyrikuuna yaqulun, orang-orang musyrikun dulu berkata, innallaha ajallu min an ya'budahul wahid minna. Allah azza wa jalla itu adalah zat yang ajal, yang sangat mulia untuk diibadahi ya oleh kami. Artinya apa? Kita tuh orang yang enggak layak untuk beribadah kepada Allah. Fala budda min ittikhadi wasitatin bainana wa bainahu. Maka dari sinilah wajib bagi kita untuk menjadikan perantara antara kita dan antara Allah. Syafaat nanti ujung-ujungnya. Ya, qurbah syafaat. Ini diantara syubhat dari kalangan kaum musyrikin. Nanti akan dibahas di nawaqid Islam dan dikasih syubhat. Ini kan karena akidah ya, nggak membahas tentang rinci daripada tauhidnya. Hanya selewat aja. Fakanu yatawassaluna ilaihi bil asnam wa ghairiha. Dahulu kebiasaan orang musyrikun, mereka tawasul kepada Allah, mencari wasilah
kepada Allah, untuk bisa sampai kepada Allah dengan patung-patung mereka dan selainnya. Jadi mereka makanya berkata, "Ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa." Tidaklah kami beribadah kepada mereka melainkan supaya kami apa? Supaya orang-orang yang kita ibadahi mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Tawasul. Ya, tawasul bagi mereka ini adalah tawasul syirkiyah. Ini tawasul yang sifatnya syirkiyah, mamnu'ah minasyara'. Nah, karena tawasul mereka itu yang mereka pahami adalah wasithah, ittikhadul wasa'id bainahu wa bainallah. Adapun tawasul bagi kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, menurut Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah ta'ah wal qurbah ilallah. Ya, dengan ketaatan maksudnya. Barakallahu fikum. Kita dibahas lebih rinci di sana. Ini syubhat bukan? Syubhat. Nah, akan tetapi apa? Syubhat ini enggak diterima oleh Allah Azza wa Jalla, di mana Allah enggak memberikan mereka uzur sedikit pun. La fid dunya wa la fil akhirah. Nah, perhatikan pemahaman mereka enggak seperti pemahaman Abu Bakar dan Umar. Sebagaimana di status sana kalau ngelihat. Ya. Nah, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan dikatakan di sini, fa in kana al-muayyan la yakfur illa idza qamat 'alail hujjah. Ketika personal tertentu dia enggak bisa kafir atau la yukaffar, enggak dikafirkan kecuali telah tegak, ya ketika telah tegak atasnya hujjah. Fa minal ma'lum, maka di antara perkara yang sangat maklum diketahui, anna qiyamaha laisa ma'nahu, bahwasanya qiyamul hujjah itu maknanya bukan an yafhama kalamullah wa rasulah, seorang itu memahami kalam Allah dan kalamnya Rasul, misla fahmi Abi Bakar radhiyallahu anhu, seperti pemahamannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Karena pemahamannya Abu Bakar itu pemahaman yang bersih dari syubhat. Terkadang orang memahaminya kurang dari pemahaman Abu Bakar atau ada syubhatnya. Bal, akan tetapi idza balaghahu kalamullah wa rasuluh, ketika telah sampai kepadanya Al-Qur'an dan Sunnah, wa khala min syai'in yu'dzaru bi, dan dia bersih dari sedikit perkara yang bisa dapat udzur dengannya, sudah kita bahas kemarin, fahuwa kafir, maka dia kafir. Artinya apa? Artinya udzur yang ditetapkan oleh beliau itu bukan udzur yang ditetapkan oleh orang zaman sekarang. Di mana orang zaman sekarang tuh memberikan udzurnya dengan kejahilan. Jahil dan jahil. Enggak. Jadi jahil ataupun syubhat itu bukan udzur untuk dikafirkan. Kadang enggak disyaratkan untuk memahami hujjah dengan pemahaman yang sempurna, baru na'am seorang itu enggak boleh dikafirkan atau selamat dari takfir lah. Baru dikafirkan ntar kalau dia ini, enggak. Lihat kaum musyrikin dikatakan musyrik walaupun di kepalanya ada syubhat. Nah, Allah. Tasbihan lahu bimulukid dunya, karena apa? Mereka mengkiaskan Allah dengan raja-raja apa? Dunia. Wah, kalau raja dunia ini kita akan rakyat jelata ini ya. Tidak layak untuk minta sama raja, harus ada bodyguard, apa namanya? Harus ada apa? Bodyguard ya? Iya, perantara gitu ya. Orang dalam atau apa? Misalkan kayak ulil. Nah, nggak bisa ente langsung bilang ke Wowo, tapi harus melalui perantara siapa? Ulil absor. Misalkan ulil, tahu ulil nggak tuh? Siapa? Ulil absor. Abdallah. Ini yang kata kemarin Wahabi lingkungan kata dia. Ulil kan? Nah itu. Harus lewat dia dulu misalkan, baru dia bisa. Ntar ulil sampaikan nggak? Wowo. Baru bisa. Nggak layak ini. Katanya gitulah intinya. Nah, ini syubhat bukan? Syubhat. Nah.
Itu Ulil ini ketua JIL, Jaringan Islam Liberal. Dulu pernah debat sama Ustadz Ja'far Umar Thalib, ada di YouTube. Berapa puluh tahun yang lalu. Ya. Atau Mbak Mari masih 15 tahun lalu, enggak tahu. 15 tahun yang lalu kayaknya atau berapa? Udah lama pokoknya. Sekarang jadi Gus dia. Sebelumnya jadi tokoh liberal, sekarang jadi Gus. Padahal Islam tuh nggak ada liberalnya. Dia jadikan Islam tuh sebagai suatu yang liberal gitu. Maksudnya apa? Bebas berpikir, bebas kita menafsirkan ayat. Karena kalau yang ini nggak relevan gitu, nggak relevan diterapkan ini. Nah, jadi Gus sekarang. Alhamdulillah. Fanafa subhana an dzalik, Allah menafikan hal tersebut darinya. Di annahu subhana, karena Allah Subhanahu wa taala la mithla lahu, tidak ada yang semisal baginya. Fala yumatsal bi khalqi wa la yushabbahu bihim, enggak boleh dimisalkan dengan makhluknya dan diserupakan dengan makhluk, enggak boleh dikiaskan. Fala yuqasu. Nah, inna Allah ya'lam annahu la mithla lahu, Allah azza wa jalla tahu bahwasanya enggak ada semisal baginya. Wa antum la ta'lamun, dan kalian enggak tahu. Fa fi'lukum hadza, perbuatan kamu ini, sadara an tawahu min fasidin wa khatirin batil, itu muncul disebabkan dari dugaan yang rusak dan khatir, pemikiran yang batil. Wala ta'lamun aidan ma fi ibadatil asnam min su'il aqibah, dan kalian juga enggak tahu apa daripada perkara apa-apa yang ada pada rutinitas kalian menyembah patung-patung itu, dari akibat akhir yang akan terjadi buruknya. Dari apa? Buruknya akibat akhir yang akan terjadi ketika disebabkan menyembah apa? Berhala. Ini kan mereka di kepalanya ada syubhat ikhwan sebenarnya. Nah, barakallahu fikum. Wa qauluhu qul, katakanlah, al-khitabu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini khitab diseru kepada Nabi SAW. Wa fi dzalika dalilun al-anul Qur'an kalamullah. Hal ini juga diantaranya dalil bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamnya Allah. Karena Allah berbicara kepada Nabi, berarti kalamullah, bukan kalamnya Nabi. Wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam muballighanillah, Nabi itu hanya penyampai, ya, penyampai Al-Qur'an. Wahyu dari Allah azza wa jalla yang menyampaikan. Barakallahu fikum. Innama adatu hasrin harrama rabbiyal fawahish. Ja'ala haraman wal fawahish jamu fahisha. Wa hiya ma tanaha qubhuhu minal ma'asi. Ma dhahara minha wa ma batan, ma u'lina minha wa ma asarra. Wal ithmu kullu ma'siyatin yatasabbabu anhu al-ithm. Wa qila hiya huwal khamr khassa. Wal baghya bi ghairil haqq. Innama, sesungguhnya, adatul hasr, ini adatul hasr. Innama adalah adatul pembatasan, menunjukkan dalil ini menunjukkan bahwasanya perkara-perkara haram itu sedikit ya. Perkara haram itu apa? Sedikit. Cuma yang memang lebih menarik terkadang. Harrama rabbiyal fawahish, Allah azza wa jalla menjadikan perkara-perkara fawahish, perkara yang haram. Ja'ala haraman, Allah jadikan perkara tersebut perkara haram. Baik. Wal fawahish jamu fahisyah. Fawahish ini jamak dari fahisyah. Fahisyah itu wahiyya matanaha qubhuhu minal ma'asi, perkara yang telah mencapai puncak kejelekannya dari maksiat. Artinya maksiat yang paling parah, fahisyah. Seperti zina, dikatakan fahisyah gitu kan. Ma dhahara minha wa ma batan, dan Allah juga haramkan perkara yang fahisyah yang dhahara minha. Fahisyah yang tampak atau yang baton, yang sembunyi. Ma'ulina minha wa ma asarra, perkara yang ditampakkan dari fahisyah atau perkara yang disembunyikan. Itu semua Allah azza wa jalla haramkan.
Wal ism, Allah juga haramkan al-ism. Ism ini adalah kullu ma'siyatin yatasabbabu anhal ism. Segala maksiat yang menyebabkan adanya dosa. Wa qila huwal khamr khassah, dikatakan ism ini adalah khamr secara khusus. Nah, kalau ism ini berarti gampangnya kalau dikatakan ini ya lebih di bawah daripada fahisyah. Nah, tapi fahisyah itu udah pasti ism. Wal baghya bi ghairil haqq. Baghya ini adalah az-zulm al-mujawiz lil haddi wa ta'addi 'alan nas. Kezaliman yang melampaui batasannya dan melanggar hak manusia. Jadi ta'addi, melanggar hak manusia. Jadi sampai efeknya kepada manusia. Nah, wa antusyriku billah, dan juga Allah mengharamkan kalian bersekutu, menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Ay taj'aluhu lahu syarikan fil ibadah. Kamu jadikan serikat di dalam ibadah. Ma lam yunazil bihi sultana, ya, selama Allah tidak menurunkan dengannya ada sultan hujjah, burhan yang nyata. Bahwasanya ini boleh, enggak boleh ya. Wa hadza mawdhi'us syahid min al-ayat, ini adalah inti dari objek inti dari syahid dari ayat ini. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan juga Allah haramkan kalian berkata atas nama Allah tanpa kalian ketahui. Minal iftira' wal kadhib, min da'wa annalahu waladan, dari perkara dusta, perkara bohong, dari klaim bahwasanya Allah memiliki anak dan yang semisalnya. Wa nahwa dzalik mimma la ilma lakum bihi, dan yang semisal dari perkara yang kalian tidak memiliki ilmu dengannya. Wa misla ma kanu yansibuna ilaihi minat tahlilat wa tahrimat allati lam ya'dzan biha, dan juga di antara perkara yang enggak punya ilmu, dia bicara atas nama Allah enggak punya ilmu, itu perkara yang mereka nisbatkan kepada Allah dari penghalalan, pengharaman yang sebenarnya Allah enggak izinkan itu. Ini halal, ini haram, padahal enggak. Asyahid min hadhil ayatil karimah. Inti pendalilan dari ayat-ayat ini adalah anna fiha nafyu syarik atau nafya syarik anillah. Di dalam ayat-ayat ini terdapat penafian, ya, meniadakan kesyirikan dari Allah. Wa isbat tafarudihi bil kamal, menetapkan maha esanya Allah dari sisi sempurna, ya, dengan keesaan yang sempurna. Mau belajar kamu? Nanti sama Uma belajarnya. Wa nafyal walad wal masal anhu, menafikan anak dan semisal darinya. Wa anna jami' makhluqatihi tunazzihuhu an dzalik wa tuqaddisu, seluruh makhluknya itu mensucikan Allah dari hal tersebut dan, ya, mensucikan sama, ya, membersihkan. Qadas itu kumbang. Dia suka boneka kumbang di rumahnya. Itu kumbang atau? Kumbang. Iya. Kumbang. Ya. Kumbang. Kama anna fiha iqamatal hujjah ala butlani syirik, sebagaimana juga dalam ayat ini ada penegakan hujjah tentang batilnya kesyirikan. Wa annahu mabniun ala jahlin wa khiyalin. Syirik itu dibangun di atas kejahilan dan khayalan. Nah, itu lihat. Di atas kejahilan. Jahil tidak menghalangi untuk menggelari kita sebagai mereka adalah orang musyrikin. Wa anna subhanahu la mithla lahu wa la syabiha lahu. Dan Allah Azza wa Jalla enggak ada yang semisal dengannya, enggak ada yang serupa dengannya. Allahu a'lam. Ayat-ayat yang kayak gini banyak, ya, ayatnya tentang perkara tauhid. Naam. Ilahuna alhamdulillah rabbil alamin.